Materi pertama yang akan dibahas adalah alur sengketa gugatan pembatalan paten. Sengketa selalu berawal dari paten yang sudah terdaftar dan diberi hak oleh negara karena dianggap telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu yang pertama kebaruan atau novelty, yang kedua mengandung langkah inventif, dan yang ketiga dapat diterapkan dalam industri. Lalu selanjutnya muncul pihak yang kemudian merasa dirugikan. Setelah paten ini diberikan, bisa muncul pihak lain yang merasa keberatan, misalnya kompetitor bisnis, peneliti lain, atau pihak yang merasa penemuannya lebih dulu ada. Selanjutnya, yang ketiga, ditemukannya alasan hukum untuk membatalkan paten tersebut. Pihak yang keberatan akan mencari dasar hukum, misalnya paten tidak memenuhi syarat kebaruan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan juga deskripsi paten mungkin tidak jelas atau tidak lengkap. Hal ini penting karena gugatan tidak bisa diajukan tanpa alasan hukum yang kuat. Selanjutnya, upaya penyelesaian awal yang bersifat opsional. Bisa dilakukan somasi atau peringatan tertulis, atau juga negosiasi, yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa pengadilan untuk menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya, pengajuan gugatan pembatalan paten. Jika tidak dicapai kesepakatan, pihak yang dirugikan akan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Gugatan ini berisi identitas para pihak, dasar hukum pembatalan, dan bukti. Yang terakhir, sengketa masuk ke proses persidangan. Setelah gugatan diajukan, kasus diperiksa oleh hakim dan dilanjutkan ke proses pembuktian. Di sini, perkara akan diperiksa dan dinilai oleh hakim untuk kemudian diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mekanisme non-litigasi, yaitu yang pertama adalah melalui mediasi, yang dimana suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator netral. Proses ini diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Namun mediasi juga dapat dilakukan secara eksternal. Kemudian yang kedua adalah arbitrase. Penyelesaian melalui putusan arbiter atau lembaga arbitrase seperti BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Arbitrase di bidang HKI mendapat dukungan legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian yang ketiga, melalui negosiasi langsung, yang dimana para pihak menyelesaikan sendiri sengketa melalui perundingan tanpa melibatkan pihak ketiga. Ketiga ada jalur administratif, di mana jika permohonan paten ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Komisi Banding Paten. Komisi ini menilai kembali apakah invensi sudah memenuhi syarat paten. Kemudian, selain itu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan dugaan pelanggaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengaduan ini menjadi langkah awal untuk pengawasan administratif sebelum menempuh jalur ke pengadilan. Saya ingin menjelaskan tentang proses di pengadilan niaga. Yang pertama adalah pendaftaran gugatan. Gugatan itu didaftarkan ke panitera pengadilan. Lalu kedua, surat gugatan itu memuat identitas para pihak, posita dan petitum. Dan ketiga adalah penggugat itu wajib menyertakan bukti-bukti awal untuk menguatkan petitumnya. Lalu poin B, pemeriksaan administrasi dan penetapan hari sidang, di mana panitera itu memeriksa kelengkapan berkas, lalu memilih ketua pengadilan dan juga penentuan hari sidang. Lalu poin C adalah proses jawab-menjawab. Di sini gugatan dari penggugat mesti dasar alasan penggugat, lalu dijawab dengan gugatan eksepsi dari tergugat, lalu dibalas lagi dengan replik penggugat, lalu dibalas lagi dengan duplik tergugat. Lalu pembuktian di sini disertakan berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan Akhir. Ada pertama bukti tertulis, kedua adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan persangkaan dan pengakuan. Lalu putusan hakim itu harus dijatuhkan dalam jangka waktu 180 hari. Amar putusannya mengabulkan gugatan, menyatakan bahwasanya paten itu seluruhnya dibatalkan ataupun sebagian, dan kedua adalah menolak gugatan, yaitu paten tetap berlaku. Masuk di proses di pengadilan niaga. Di sini jika hakim mengabulkan gugatan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pertama penghapusan paten dianggap tidak pernah ada sejak tanggal pemberiannya. Terus yang kedua, pencatatan. Panitera pengadilan niaga akan mengirimkan salinan putusan ke DJKI untuk dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten. Putusan yang kami ambil yaitu putusan nomor 11 garing PD putusan nomor 11 garing PDTsus garing Paten garing 2023 garing PN Niaga Surabaya, di mana perkara ini bermula ketika PT PLN selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan paten terhadap tergugat karena paten yang didaftarkan dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan. Penggugat menilai invensi tersebut sebenarnya telah digunakan sebelumnya dalam operasional PLN sehingga bukan merupakan penemuan baru. Sengketa berkembang setelah muncul klaim pelanggaran paten dan laporan pidana dari pihak tergugat terhadap penggunaan sistem. Karena merasa dirugikan, PLN kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk meminta pembatalan paten tersebut, di mana putusan oleh hakim yaitu mengabulkan gugatan PT PLN seluruhnya, membatalkan paten dan menyatakan paten tidak sah karena tidak baru, tidak inventif, dan sudah ada sebelumnya dalam praktik PLN dan teknologi umum, dan juga memerintahkan pencatatan penghapusan paten oleh Ditjen KI.